أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan materi sirah kita. Kita bersama-sama belajar di Pondok Pesantren Tahfidz Dewan Dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu dan kita diberikan rezeki dengan berupa kefahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita juga mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah selesai ya? Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Mantap, soalnya kalau nggak ditulis khawatirnya lupa. Kecuali kalau antum seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau otaknya seperti Imam Syafi'i nggak apa-apa, nggak dicatat, nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kita membahas tentang nama dan nasab beliau. Nama dan nasab beliau. Nama beliau adalah Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib ayahnya ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdul Manaf, Abdul Manaf, ya, bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berarti kakeknya ya. Iya, Abu Thalib itu disebut juga dengan Abu Manaf, Abdul Manaf. Disebut juga dengan Abdul Manaf. Jadi Ali bin Abi Thalib atau Ali bin Abdul Manaf. Jadi Ali bin Abi Thalib ini beliau adalah sepupu Nabi ya. Sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya Nabi, siapa nama bapaknya Abdullah, itu kakak adik dengan Abdul Muthalib ya. Dengan Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib, dengan Abu Thalib. Abdul Muthalib berarti kakeknya sama ya, Abdul Muthalib ya. Kakeknya sama Abdul Muthalib. Jadi sepupuan. Jadi sahabat Ali ini memang sangat mulia. Beliau pertama adalah sepupu Nabi. Kemudian beliau adalah sahabat Nabi. Kemudian apa lagi? Iya, menantu Nabi. Kemudian belajar Islam langsung dengan Nabi karena sahabat. Jadi ya saudara, ya sepupu, ya menantu, ya anak. Kemudian ya guru, ya sahabat. Jadi sangat dekat. Seperti halnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau ya mertuanya, ya sahabatnya ya. Kemudian ya muridnya,
Itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah bersama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau Fatimah ini disebut dengan Nisaul Alamin. Artinya pemimpin para wanita di alam semesta. Jadi Fatimah itu mendapatkan gelar Nisaul Alamin. Nisaul Alamin. Beliau pemimpin para wanita di alam semesta. Sayyidah Fatimah. Beliau adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah Az-Zahra. Beliau salah satu as-sabiqunal awalun ya, atau salah seorang yang lebih dahulu masuk Islam. Beliau ini alim. Beliau ini ilmunya sangat luas. Kemudian beliau ini pemberani. Kemudian zuhud. Sangat sederhana orangnya. Jadi sahabat Nabi itu memang rata-rata zuhud. Dan alim ya. Ilmunya luas tapi luar biasa. Mereka sederhana. Rendah. Jadi walaupun ilmunya luas, mereka sangat rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur. Kemudian beliau ini termasuk khalifah yang keempat. Menggantikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau. Nah, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lihat keutamaannya. Beliau orangnya sangat berani. Pertama adalah pemberani. Bahkan sahabat Ali ini kalau duel, ketika sebelum perang beliau yang maju duluan. Pedangnya, ini pucuknya, ujung pedangnya ada dua ya. Ada bercabang. Beliau sangat berani. Berani dalam melakukan yang ma'ruf dan berani dalam mencegah yang mungkar. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Maryam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika aku pergi bersama Nabi hingga kami sampai di Ka'bah. Jadi pergi bersama Nabi sampai di Ka'bah. Kemudian beliau berkata kepadaku, duduklah. Beliau lantas naik ke atas dua pundakku. Lalu aku bersiap-siap untuk mengangkat tubuh beliau. Namun karena melihatku tidak kuat, beliau pun turun dari pundakku. Lalu duduk dan berkata, naiklah ke atas pundakku. Aku pun naik ke dua pundak beliau. Lalu beliau mengangkat tubuhku. Ini Ali yang bercerita ya. Tatkala itulah aku membayangkan kemungkinan menggapai langit jika aku menghendakinya. Hingga aku berhasil naik ke puncak Ka'bah. Di atapnya aku menemukan berhala berwarna yang terbuat dari sufar atau dari tembaga. Jadi diangkat, naik ke punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diangkat. Kemudian naik ke atas Ka'bah. Aku kemudian memutar-mutarnya dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Setelah aku berhenti memutar-mutarnya, Rasulullah berseru, buanglah berhala itu. Maka aku segera membuangnya, hingga berhala tersebut pecah seperti kaca. Lalu aku turun. Kami segera pergi dari situ dan bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Khawatir ada orang yang melihat perbuatan kami. Cerita serupa adalah tentang bermalamnya Ali bin Abi Thalib di ranjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hijrah. Sungguh cerita ini begitu populer dan masyhur sehingga tidak perlu kita ceritakan pada kesempatan hari ini. Jadi suatu hari pernah Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah itu naik ke atas Ka'bah.
Alinya yang naik ya, disuruh naik. Waktu itu umat Islam masih sangat lemah, masih sangat ditekan ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Islam, dibunuh, ditindas. Apalagi sampai menghancurkan berhala-berhala mereka. Tapi waktu itu Ali bin Abi Thalib sangat berani naik ke atas Ka'bah, kemudian di atas Ka'bah itu ada berhala. Berhalanya terbuat dari tembaga. Mahal ini, kalau dari kayu biasa aja ya. Ini berhala yang mahal dari tembaga. Begitu sampai di atas, diputar-putar, kemudian dilemparkan berhala itu. Kemudian ketika jatuh hancur. Itu kalau nggak berani, nggak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Karena resikonya nyawa. Pasti orang-orang musyrik akan murka. Tuhan kami dihancurkan, Tuhan kami dihinakan. Pasti sangat murka. Tapi karena keberanian sahabat Ali bin Abi Thalib, hal yang begitu besar risikonya, beliau lakukan. Termasuk salah satu ceritanya adalah ketika Rasulullah berangkat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu kan yang menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya itu kan adalah sahabat Ali. Jadi anak muda yang sangat berani. Itu kalau nggak berani itu khawatir lah. Begitu selimutan langsung ditusuk kan bahaya itu. Diselimut taunya nggak dibuka lagi, ditusuk sama orang-orang musyrik itu kan sangat terancam keselamatannya. Tapi qadar Allah waktu ketika tidur sebelum ditusuk itu dibuka dulu selimutnya. Ketika begitu yang dilihat ternyata adalah sahabat Ali bukan Rasulullah. Rasulullah sudah hijrah, sudah keluar dari rumah beliau. Insya Allah cerita ini masyhur ya. Jadi nggak usah kita ceritakan lagi karena beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas tentang hijrahnya Rasulullah. Termasuk cerita ini juga dibahas. Jadi berani. Kemudian yang kedua adalah zuhud. Zuhud itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Sehingga urusan dunia ya hanya sekedarnya saja. Kemudian wara'. Wara' itu hati-hati. Kemudian tawadu'. Tawadu' artinya rendah hati. Tidak angkuh. Beliau orang yang berilmu, orang yang dijamin masuk surga tapi sangat tawadu'. Maka sangat salah kalau kita surganya aja belum jelas, kita sudah sombong. Ilmunya juga masih compang-camping. Bahas kitab fikih satu aja belum habis-habis, belum hatam. Baru di bab awal, kemudian bab keduanya langsung absen, tapi begitu diskusi sangat sombong kan. Artinya nggak punya akhlak kalau seperti itu. Jadi sangat tawadu ya. Tawadu artinya rendah hati. Tawadu, bukan tahu warna duit ya. Tawadu ini artinya rendah hati. Kita lihat kisahnya dari Abu Shalih As-Saman radhiyallahu anhu, ia bercerita, Muawiyah bin Abu Sufyan pernah berseru kepada Dirar bin Damrah, jelaskanlah sifat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Damrah menanggapi, apakah dengan begitu engkau akan membebaskanku? Muawiyah kembali berseru, jelaskanlah saja sifatnya. Kemudian Damrah tetap bertanya, apakah dengan begitu engkau akan membebaskanku? Muawiyah pun menjawab, aku tidak akan membebaskanmu. Damrah lalu menjelaskan, baiklah kalau begitu. Ali demi Allah adalah seorang yang memiliki jangkauan pemikiran yang jauh ke depan dan sangat matang. Jadi beliau itu sangat dewasa, sangat matang. Jadi beliau sangat bijak ya. Ali berbicara dengan tutur kata yang sangat jelas atau fasih. Jadi beliau itu pikirannya luas, kalau berbicara fasih. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara fasih.
Kemudian Ali memutuskan hukum di antara manusia dengan adil, dengan sangat adil. Jadi beliau orangnya sangat adil. Sebab ilmu seolah memancar dari sekelilingnya. Ali mengucapkan sesuatu secara hikmah atau bijaksana dari segala sisinya. Jadi beliau itu pemimpin yang adil, yang berani, kemudian ketika berkata sangat fasih, ya. Ketika berpidato, ketika berorasi, ketika menyampaikan sesuatu itu sangat jelas, gamblang. Itu sahabat Ali. Ini harus kita contoh ya, apalagi seorang dai. Seorang dai itu memang seharusnya ketika berbicara sangat jelas atau fasih. Tapi tentu ini butuh latihan ya, butuh latihan. Ali tidak merasa nyaman dengan dunia dan perhiasannya. Jadi beliau itu kalau tinggal di tempat yang mewah gitu, istana, nggak nyaman. Malah nggak nyaman. Kalau punya uang banyak malah nggak nyaman beliau. Kan beda kan, kalau kita punya uang banyak kan malah enak tidur. Tentram. Tapi kalau sahabat Ali punya uang banyak, malah nggak nyaman. Beliau sangat terhibur ketika malam dengan kegelapannya. Jadi ketika malam gelap, itu beliau sangat terhibur. Karena Ali bin Abi Thalib menghibur dirinya ketika malam gelap itu dengan sholat tahajud. Itu luar biasa ya. Demi Allah, Ali sering sekali menangis dan merenung. Ali suka membolak-balikan telapak tangannya dan berbicara sendiri. Ali lebih menyukai memakai pakaian yang kasar dan memakan makanan yang keras. Jadi beliau itu memang sangat zuhud, sangat tawadu. Jadi tidak suka dengan sesuatu yang mewah. Sesuatu yang mewahnya dikemanakan? Diinfakkan di jalan Allah. Jadi para ulama itu, para sahabat Nabi itu seperti itu. Makanya Islam sampai ke negeri kita, sampai ke kurungan nyawa. Mana dari kurungan nyawa? Itu lantaran karena sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Zuhud. Kemudian bukan mereka tidak berharta, hartanya berlimpah. Banyak. Pokoknya kalau uang tuh nulis nolnya tuh capek karena saking banyak. Nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi semuanya diinfakkan di jalan Allah. Sehingga Islam sampai ke penjuru dunia. Jelas sampai sini? Jadi beliau itu lebih suka memakai pakaian yang biasa aja. Yang penting nutup aurat. Siapa yang tidur ini? Raffi. Bangunin. Bangun. Jadi beliau ini luar biasa. Bangun Raffi, jangan nyender. Temboknya ada siluman mimpinya. Jadi beliau itu termasuk orangnya sangat hangat ya, sangat familiar, sangat hangat, sangat welcome. Ya, sangat humble. Dia menjawab ketika kami bertanya kepadanya. Dia menyambut ketika kami menemuinya. Dan dia datang ke tempat undangan ketika kami mengundangnya. Jadi beliau itu luar biasa. Orangnya sangat gaul. Jadi ketika ditemui beliau sangat menyambut. Ketika diundang pasti beliau datang. Itu sifat sahabat Ali radhiyallahu anhu. Harus kita contoh. Jadi kalau kita diundang, kalau benar-benar tidak ada udzur syar'i, kita sehat, waktunya luang, hadir. Itu salah satu akhlak ya, akhlak yang baik. Akhlak kita kepada saudara kita. Ya, undangan selagi di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Kalau undangan main gaple jangan. Undangan apa lagi? Undangan sabung ayam, ngadu ayam gitu jangan. Hah? Acara nikahan ya. Ada dandutannya. Pas dandutan jangan
Jangan di depannya. Dan jangan lama-lama di situ, cukup hadir aja. Habis itu langsung pulang. Yang penting kita nongol lah. Jangan menikmati dandutannya. Apalagi sampai goyang di atas kemudian nyawer. Siapa kelakuan siapa itu? Jadi kalau diundang datang. Selagi tempat undangan itu tidak ada kemaksiatan atau mudarat. Kemudian selanjutnya, jika tersenyum gigi Ali seperti mutiara, masya Allah, yang tertata rapi dan sangat putih. Ali memuliakan ulama dan mencintai kaum fakir miskin. Di hadapan Ali, orang terkuat pun tidak akan sanggup bertahan pada kebatilannya. Jadi Ali itu memang berani dan kuat ya. Dan orang terlemah juga tidak akan terputus asa dalam hidupnya. Jadi kalau orang lemah, pasti beliau tolong ketika berada di samping beliau. Kemudian ketika ada orang kuatnya di atas kebatilan, pasti dia akan tumbang. Karena beliau orang yang sangat berani dan kuat. Terjadi ketika perang ya, setiap perang itu Ali itu selalu duel. Kan kalau dulu, kalau sebelum perang itu kan duel dulu. 1 lawan 1. Baru habis itu perang. Termasuk di perang Uhud, perang Badar ya pertama ya, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, beliau lompat dari atas ke bawah parit yang tingginya kurang lebih 4 meter ya. 4 meter ya. Jadi lompat ke dalamnya, duel di dalamnya. Dan beliau menang. Itu sahabat Ali. Yaitu tentang sifat Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi keberanian dalam menegakkan kebenaran harus kita contoh. Kemudian ilmunya juga harus kita contoh. Jadi kalau kita mau menjadi mujahid dakwah, ya contohlah seperti beliau. Kalau kita mau menjadi orang yang hebat dalam berdakwah, ya harus contoh seperti beliau. Jadi di sini disebutkan juga, sahabat Ali tatkala malam senantiasa membentangkan tirainya dan bintang-bintang telah menampakkan sinarnya. Jadi kalau ada tirai, tirainya diambil kemudian dibentangkan sehingga bintang langsung menampakkan sinarnya. Ketika itu Ali terlihat di mihrabnya, memegang jenggotnya, merasa gelisah meskipun dalam keadaan sehat walafiat, dan menangis seperti tangisan orang yang sangat sedih. Bahkan seakan-akan aku mendengarnya berseru lirih, wahai dunia, apakah kamu menawarkan sesuatu kepadaku, ataukah untukku kamu sengaja berhias? Ya, ini ungkapan Ali ya, syair. Jadi beliau itu ketika malam hari itu selalu membentangkan sajadah. Sajadahnya dari tirainya. Karena memang beliau itu orang yang sangat zuhud. Tidak punya sejadah seperti kita. Jadi kalau mau sholat, tirainya diambil pakai buat sajadah. Kalau sudah selesai, digantung lagi, dipasang lagi. Jadi ya seperti ini. Rumahnya nggak ketutup ini. Nggak ketutup full sampai atas. Sehingga ketika tirainya diambil, kelihatan bintang-bintang yang bergemerlap ya di malam hari. Kemudian kata beliau, aku tidak mungkin terayu dengan dunia. Tidak mungkin. Rayu saja orang lain, kata beliau. Karena aku telah menceraikanmu, kata beliau. Dan aku sudah mentalak 3. Tidak mungkin engkau bersamaku, wahai dunia. Sehingga tertutup kesempatan bagiku untuk kembali rujuk denganmu. Ini mengungkapkan dengan dunia ya. Dengan harta. Kata beliau, usiamu sangat pendek, wahai dunia. Begitu pendek. Dan kehidupanmu amat hina. Tetapi bahayamu sangat besar. Betapa sedikitnya bekalku
betapa amat jauhnya perjalananku dan betapa asingnya jalan hidup ini. Jadi beliau itu benar-benar mempersiapkan hidupnya hanya untuk akhirat. Jadi dunia ini untuk mencari bekal ya, bukan untuk tempat tinggal dan tidak kekal di dalamnya. Ini kan yang bertutur Dhihar ya, yang menceritakan ini Dhihar. Ketika Dhihar ditanya oleh Muawiyah. Setelah mendengar jawaban Dhihar yang seperti itu, Muawiyah menangis hingga air matanya mengalir di jenggotnya. Ini pada zamannya Muawiyah ya. Setelah itu dia menyatakan, semoga Allah merahmati Abu Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Demi Allah memang demikianlah sifatnya. Begitu kata Muawiyah. Ini zaman Muawiyah. Dhihar itu termasuk sahabatnya Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.